Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mahasiswa Visual Marketing 1. Hari ini saya akan sampaikan ya tentang sejarah dan perkembangan video advertising. Karena memang setelah UTS itu yang dilakukan adalah membahas dan berdiskusi tentang media-media yang kekinian yang dipakai di dalam periklanan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah definisi tentang video advertising. Jadi kalau video advertising itu bisa dikatakan iklan video kalau dalam bahasa kita, yaitu media audiovisual yang dibuat dengan tujuan memasarkan suatu produk atau jasa kepada konsumen atau kepada calon konsumen. Dan dia bisa membujuk mereka untuk mau membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi dia punya tujuan. Kalau dia advertising, kalau dia iklan, berarti tujuannya adalah mengajak atau membujuk atau merayu ya konsumen atau calon konsumen supaya mereka mau menggunakan atau membeli atau ya berinteraksi ya memutuskan pembelian ya dari produk atau jasa yang ditawarkan tersebut. Nah, video advertising ini bisa dikatakan media yang tidak terikat pada suatu hardware tertentu ya, kayak misalnya poster itu jelas. Kalau poster itu ya kalau umumnya adalah media yang di print ya, printed media. Meskipun sekarang juga ada poster digital. Ya, tetapi video ini ya dia tidak hanya terikat pada iklan televisi karena dulu identiknya video advertising itu hanya diputar di televisi dulu ya di awal perkembangannya. Tetapi hari ini dia tidak lagi terikat oleh televisi. Dia terus berkembang bersamaan dengan perkembangan teknologi media audiovisual. Ya, apakah memungkinkan di tahun-tahun ke depan ya 10 tahun atau 20 tahun lagi itu eh, berubah lagi ya bisa jadi ya kalau hari ini kita nonton videonya yang dulu kita nonton video advertising itu di TV, sekarang kita nonton video advertising di YouTube ya di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya ya, tetapi nanti itu bukan final, bisa jadi akan berkembang sampai dengan perubahan-perubahan yang tidak kita prediksi ya mungkin. Kemudian kita masuk ke timeline sejarahnya. Jadi dulu awalnya tahun 1941 itu ada iklan TV pertama kali yang diluncurkan oleh apa namanya Federal Communication Commission ya. Dia mengeluarkan satu lisensi iklan komersial pertama kali di Amerika yang kemudian apa namanya ada biaya yang dikeluarkan oleh stasiun untuk dibayarkan kepada stasiun televisi ya untuk durasi waktu tertentu dalam iklan tersebut. Ya, pada saat itu bulan Mei 1941. Kemudian pada bulan Julinya ya iklan TV pertama mulai ditayangkan ya. Jadi pertama kali itu ditayangkan di WNBT atau itu mungkin ada sebuah program yang dimiliki oleh NBC pada saat ada pertandingan baseball yang ditayangkan antara Brooklyn Dodgers dengan Philadelphia Phillies. Nah, pada saat itu ada 10 detik iklannya itu. Ya, yang diiklankan apa? Jam tangan Bulova. Ya, jadi iklan dari Bulova Watch Co yang berbasis di New York, yang kemudian iklan itu menampilkan bagaimana jam tangan itu diletakkan di atas peta Amerika, yang kemudian copywritingnya menyebutkan ya Amerika berjalan pada waktu Bulova, ya maksudnya eh, apa namanya ya, dia menyampaikan bahwa Bulova ini adalah jam tangan yang khas Amerika gitu. Kemudian, nah ini adalah view-nya. Kalau teman-teman mau lihat juga bisa di YouTube ada. Ya, jadi ini adalah peta peta siluet ya Amerika. Kemudian ini adalah jam tangan Bulova ya. Nah, hanya sekitar 4.000 orang ketika itu melihat iklan tersebut. Karena memang sangat sedikit ya apa namanya rumah-rumah di Amerika itu yang tinggal di East Coast ya, terutama di pantai timur itu
yang memiliki TV pada saat itu. Ya, tetapi iklan Bulova itu menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan yang lain untuk kemudian ikut-ikutan beriklan di TV karena dianggap ya efektif menurut mereka. Dan itu adalah sesuatu yang baru. Tetapi baru pada saat Perang Dunia II, ya setelah Perang Dunia II maksud saya, yang namanya iklan televisi itu kemudian baru booming. Ya, jadi setelah selesai, ya, kemudian masyarakat hidup dalam kondisi damai dan orang membenahi kehidupan mereka masing-masing, ya kan? Nah, di antara 1949 sampai 1951 ini, ternyata peningkatan pembelanjaan iklan TV itu meningkat dari hanya sekitar 12,3 juta menjadi 128 juta ketika itu di Amerika. Nah, pada tahun 1954, kemudian TV menjadi media utama untuk beriklan akhirnya. Jadi orang-orang berbondong-bondong menggunakan TV untuk beriklan, ya, dan pada saat itu 1960 ada 90% ya iklan di televisi itu difokuskan ya dikonsumsi ya pada rumah-rumah yang ada di Amerika. Jadi bahkan produk-produk yang terkait dengan ya consumer good ya di rumah tangga, produk rumah tangga itu 90% ditawarkan atau diiklankan di televisi di Amerika. Nah, tahun 50-an sampai 60-an ini adalah the golden age of TV advertising. Jadi ini dahsyat-dahsyatnya di Amerika itu, booming-boomingnya di Amerika itu eh, orang-orang berbondong-bondong beriklan televisi. Karena munculnya demand itu permintaan ya yang besar, keinginan yang besar. Ya, setelah masa Perang Dunia II, ya. Jadi maksudnya begini, dulu pada saat Perang Dunia II, orang-orang banyak pengeluaran ya. Mereka diajak untuk menyumbang militer, membantu pemerintah untuk ikut berperang, ikut menyumbang, ikut membiayai peperangan dan sebagainya. Dan pada saat itu peperangan selesai, mereka jadi ingin benahi diri mereka, ya sehingga mereka memperbaiki kualitas hidup mereka, sehingga konsumerismenya tinggi, gitu ya. Dan juga meningkatnya jumlah baby boomers, ya antara 1945 sampai 1964. Baby boomers itu adalah orang-orang yang lahir setelah Perang Dunia II atau pada saat Perang Dunia II. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang hidup dalam kondisi damai ketika itu, sudah mulai damai, ya, dan mereka gaya hidupnya pun berubah, ya, sehingga mereka masuk pada era konsumerisme yang ada di Amerika yang baru. Ketika TV mencapai transmisi ke berbagai wilayah tahun 1951, iklan menjadi hal yang utama bagi produk-produk konsumsi atau consumer goods. Ya, jadi kayak deterjen, pasta gigi, ya kan, sabun cuci piring, untuk pewangi pel dan sebagainya. Itu adalah consumer goods ya, yang dikonsumsi sehari-hari, termasuk makanan-makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Ya sampai pada barang-barang lux seperti mobil dan sebagainya itu udah mulai diiklankan. Padahal dulu ya kalau mau dibilang masyarakat ketika itu masih fokus pada peperangan ya pada saat itu. Tapi pada saat sudah 1950-an ini mereka mulai mau atau mulai berbondong-bondong mengkonsumsi barang-barang dari yang penting sampai yang nggak penting. Nah, saat itu iklan sudah masuk ke rumah tangga di Amerika. Ini adalah contoh iklan di tahun 50-an, ya, iklan Alka-Seltzer. Ya, ini semacam kalau nggak salah ini multivitamin atau apa ini ya. Ya semacam itu ya. Nah, iklan-iklan ini sering menggambarkan nilai-nilai keluarga tradisional, menunjukkan keluarga modern yang diidealkan. Jadi seperti
ayah, ibu, ada anak 2, laki dan perempuan. Mereka berkumpul bersama, kemudian saling mengkonsumsi, makan bareng dan sebagainya. Kayak toplesnya apa namanya? Blacknya Kongguan itu ya, persis kayak gitu. Animasi seperti Pixies, Ajax dan single yang menarik ya. Kemudian membuat Alka-Seltzer dan Oscar Mayer menjadi sangat populer di periode ini. Jadi mereka berbondong-bondong membuat iklan dengan versinya masing-masing. Tapi yang paling efektif adalah menggambarkan nilai-nilai keluarga yang dianggapnya itu ideal, yaitu ayah, ibu, ya anak laki-laki dan perempuan. Dan itu sempat juga menjadi penggambaran yang umum di dunia ya, termasuk di Indonesia. Sampai tahun 60-an program TV ya hidup dari sponsor yang dibiayai pengiklan. Jadi program-program TV itu yang biayai satu program bisa satu pengiklan ya, satu sponsor. Ya karena mereka merasa itu adalah efektif ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Pengiklan atau perusahaan memiliki kontrol penuh terhadap kreativitas dari program acara yang diproduksi TV tersebut. Bahkan pihak sponsor dapat memblokir masuknya iklan pesaing selama siaran mereka. Ya, contoh misalnya acara-acara itu diberikan nama yang ikut nama produknya. Ya, misalnya ini ya, acaranya namanya Hall of Fame. Tapi ada hallmarknya. Jadi Hallmark Hall of Fame. Kemudian Star Theater ya, Texaco Star Theater ya. Ya, ini ada merek Colgate ya, Comedy Hour. Acaranya sebenarnya Colgate-nya ini hanya nama produknya. Comedy Hour ini adalah acaranya. Tapi karena yang biayai Colgate, akhirnya Colgate Comedy Hour. Kemudian Kraft Television Theater. Ya, Kraft ini adalah perusahaan kita tahu ya, Kraft itu keju. Tapi ada Television Theater, ya kan? Ya, Kraftnya ikut-ikutan. Nah, namun setelah itu karena biaya program itu jadi meningkat drastis ya, karena mahal sekali kan, lama-kelamaan orang melihat televisi menjadi media yang prestis ya, sehingga semua orang berbondong-bondong ke sana, akhirnya jadi mahal. Maka iklan TV akhirnya beralih ke sponsorship yang bersifat partisipatif. Artinya apa? Satu program disponsori oleh banyak pengiklan. Ya, sehingga pengiklan sekarang membeli slot komersial dari inventaris yang disediakan oleh jaringan TV. Contoh misalnya jaringan TV itu punya jadwal jam sekian, menit kesekian, detik kesekian itu slot kosong 15 detik. Siapa yang mau beli gitu ya slot ini. Nanti detik ke sekian sampai sekian gitu ya. Biasanya 15 detikan ya durasinya. Nah, itu dijual. Nah, orang-orang pada berbondong-bondong untuk membeli itu. Ya, slot-slot yang disediakan oleh jaringan TV itu. Jadi jaringan TV-nya atau perusahaan penyiaran itu menjadi punya apa istilahnya? Punya prestis sendiri ya. Dia jadi jadi tidak lagi bergantung pada produk, tetapi mereka jadi punya harga diri untuk menjual slot-slot itu kepada banyak pengiklan. Ya. Nah, slot komersial ini menjadi semakin kompetitif dan sebagai akibatnya semakin mahal pula harganya. Puncak tren ini dapat diamati setiap tahun selama acara TV yang paling banyak ditonton oleh orang-orang di Amerika, yaitu Super Bowl. Jadi ini adalah acara olahraga yang ada di Amerika yang di tahun-tahun itu 60-an itu sangat tren sekali. Ya, dan sejak itu ya akhirnya televisi atau perusahaan televisi itu jadi jual mahal ya untuk masalah iklan dari situ. Nah, puncaknya di tahun 80-an ya, the rise of Super Bowl commercial. Ya, banyak yang setuju bahwa tahun 80-an terbukti bahwa dunia tentang seberapa potensial beriklan di acara Super Bowl, khususnya di keberhasilan pada iklan Macintosh 1984 Apple. Ya, jadi pertama kali yang sukses itu adalah iklannya Macintosh ini. Ini potongan iklan yang ada di bawah ini. Silahkan di YouTube juga masih ada. Nah, meskipun biaya pembuatannya 500.000 US, yaitu mungkin sekitar
berapa ya? 500.000 US itu sekitar 50 miliar ya mungkin ya. Ya 50 miliar ya benar. Namun menurut Chayat Orday, agensi yang membuat iklan itu, iklan tersebut bisa membuat Apple mendapat keuntungan 45 juta US. Jadi yang tadinya hanya 500.000 US, ya, dia dapat keuntungan 45 juta US dari stasiun TV yang meliput dan memutar iklan tersebut. Jadi akhirnya pembelinya sangat banyak. Ya, ini luar biasa. Nah, tahun 94 mulailah ada online advertising. Pada saat itu pertama kali online advertising itu adalah iklan banner. Iklan banner itu ya kalau di website itu ada apa namanya? Kotak yang isinya biasanya gambar GIF gitu ya, dia berubah-berubah gitu ya. Nah, itu pertama kali tahun 94. Yang munculnya pertama di majalah web komersial yaitu Hotwire. Sekarang dikenal dengan wired.com. Jadi waktu itu yang beriklan adalah AT&T. Dia membayar Hotwire 30.000 US untuk menampilkan iklan banner ya di webnya selama 3 bulan. Jadi copywritingnya pada saat itu mengajak ya orang yang mengunjungi situs itu untuk melakukan ngeklik ya. Jadi pernahkah Anda mengklik mouse Anda di sini gitu maksudnya di iklan itu? Ya, ya Anda akan melakukannya. Nah, dan ternyata banyak sekali orang yang penasaran dan dia ngeklik. Dan pada saat itu rasio kliknya itu 44%. Jadi pengunjung. Dari 100% pengunjung, 44% itu ngeklik iklan banner itu. Itu dahsyat sekali. Ya, akhirnya ini semua orang jadi berbondong-bondong beriklan online. Jadi pemasar semua pada melirik internet dan mereka ya menganggap bahwa iklan yang ada di website itu ya di banner advertising itu adalah segmen yang mungkin tidak diraih oleh pemirsa televisi ya. Ini menarik sekali. Ya, dengan diluncurkannya Google AdWords pada tahun 2000, penargetan pengguna internet berdasarkan riwayat pencarian dan preferensi penjelajahan menjadi mungkin untuk dilakukan. Selain itu, pada saat tahun 2004, Facebook mulai mengumpulkan sejumlah besar data dari pengguna yang memberi pengiklan wawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang perilaku dan minat konsumen. Jadi, apa yang kita klik di internet itu ternyata dibaca jadi preferensi bagi Google untuk kemudian membuat para pengiklan itu lebih mudah mencari segmen yang disasar ya seperti itu. Nah, tahun 2005 muncullah YouTube ya. Nah, YouTube ini di tahun 2005 resmi diluncurkan di bulan Desember. Ya, seperti yang kita tahu, ya sekarang YouTube ini dahsyatnya luar biasa. Sampai sekarang masih menjadi platform video tertinggi yang ditonton oleh masyarakat dunia. Nah, Juli 2006, YouTube mencapai 100 juta tampilan per hari. Selain itu, pada tahun 2006 adalah tahun di mana situs web memperkenalkan participatory video ads. Jadi ini saya kasih bintang di bawah, silahkan nanti dibaca. Konsumen dapat menilai, membagikan, mengomentari, menyematkan, dan memberi konten iklan favorit yang menurut mereka menarik, informatif, dan menghibur. Jadi ada respon, partisipasi dari konsumen, dari penonton, untuk mereka itu bisa menilai iklan itu, apakah itu bermanfaat atau tidak, mereka suka atau tidak, ya. Nah, daripada mengganggu pengalaman konsumen, ya, kami telah menciptakan model yang mendorong keterlibatan, engagement, dan partisipasi. Jadi konsumen bisa bisa ikut memberikan masukan kepada iklan tersebut. Ya, sampai sekarang itu masih bisa kita lihat ya, seringkali kita menemukan participatory video ads kayak gitu. Nah, kami pikir ada cara yang lebih baik bagi orang untuk terlibat dengan merek daripada memaksa mereka menonton iklan sebelum melihat kontennya. Nah, ini CEO YouTube yang mengatakan. Nah, pada tahun 2006 di bulan Oktober, YouTube diakuisisi oleh Google
ya dibeli 1,65 miliar US. Ya Masya Allah, ini berapa triliun saja ya. Dan format iklannya mulai diperkenalkan ke platform. Pada tahun 2007, YouTube menambahkan iklan dalam video dan program mitra, ya, yang memungkinkan pembuat konten memonetisasi ya konten yang memenuhi syarat. Ya, pada 2008 iklan praputar mulai muncul sebelum video YouTube dimulai. Nah, ini beberapa jenis format iklan video di YouTube ya. Ada skippable in-stream ads atau iklan yang bisa di-skip. Jadi iklan yang muncul sebelum atau selama atau setelah video yang dapat di-skip ya oleh pengguna setelah 5 detik ditonton. Jika pengguna menonton salah satu iklan ini selama lebih dari 30 detik atau berinteraksi dengannya, ya, dia ngeklik atau dia apa, ya, pengiklan akan dikenakan biaya oleh Google. Jadi kalau itu ditonton sampai selesai, baru mereka bayar ke Google. Oke, ada lagi non-skippable in-stream ads. Jadi yang nggak bisa di-skip. Biasanya iklan video durasinya 15 detik, dia diputar sebelum video utama dimulai, yang tidak dapat di-skip oleh pengguna. Nah, ini disertai dengan kotak hitung mundur ya. Jadi 15 detik itu ada ininya, apa namanya? Ada timernya. Kemudian discovery ads yang dia muncul di antara apa namanya? Recommendation video, ada di sisi kanan ya dari view pemutar video itu, atau saat pengguna menelusuri kata kunci tertentu di video di YouTube ya. Dalam hal ini pengiklan dikenakan biaya setiap kali pengguna ngeklik iklan mereka. Jadi iklannya itu ada di pojokan kanan biasanya. Kalau kita ini ada daftar rekomendasi di paling atas itu ada iklannya. Nah, dia akan apa namanya? Dia akan dikenakan biaya ya, pengiklannya akan bayar kalau kitanya yang nonton ini kita klik ya dari video itu. Ada yang disebut dengan bumper ads, yaitu iklan cepat, dia cuma 6 detik saja yang tidak dapat dilewati, tidak dapat di-skip dan muncul tepat sebelum video. Nah, ini ada juga yang kayak gini. Kalau tadi nggak bisa di-skip tapi 15 detik. Ya, kalau ini 6 detik saja. Nah, keuntungan besar untuk iklan di YouTube adalah kenyataan bahwa jika Anda memilih Google Display Network saat meluncurkan kampanye iklan video Anda akan ditampilkan di situs web lain yang merupakan bagian dari Google Display Network. Jadi ini menariknya. Jadi iklan video kita, kalau kita itu pakai Google Display Network, maka Google itu akan membaca minat kita karena kita nonton iklan-iklan tertentu. Maka nanti kita buka web-web yang lain itu, iklan-iklan yang sejenis itu akan muncul di website-website yang lain ya, karena semua udah terbaca oleh Google. Selain itu, jika dilakukan dengan benar, konten video YouTube dapat membantu merek ya menonjol seperti halnya iklan berbayar. Jadi merek-merek itu bisa ditonjolkan tanpa beriklan, tapi bikin konten video. Jadi iklannya dimasukkan dalam video. Ya, tapi iklannya bukan iklan-iklan yang kita bayangkan sebagaimana 15 detikan atau 30 detikan atau 1 menitan yang biasa kita tonton di TV itu, bukan. Tapi ini konten sifatnya. Konten itu ngiklan tapi dia tidak seperti iklan. Dia seperti membuat vlog ya dan sebagainya. Contohnya pada tahun 2006 George Wright, direktur Blendtec ya, ini sebuah perusahaan blender ya, memutuskan untuk menunjukkan pada konsumen betapa kuatnya blender perusahaan yang dia buat. Ya, dia bikin video di YouTube konten yang judulnya Will It Blend. Silahkan nanti dicari ya. Dia memfilmkan pendiri perusahaan Tom Dixon menggunakan blender untuk menghancurkan kelereng, kaleng soda, CD, glow stick, penggaruk, dan banyak lagi. Bahkan iPhone yang rusak di blender itu langsung hancur. Nah, itu membuat semua penonton jadi kaget, jadi
terkagum-kagum dengan kekuatan dari Blender itu. Kemudian mereka akan menunggu video-video yang berikutnya ya tentang bagaimana hasil dari apa yang sudah di Blender itu tadi. Nah, dampaknya apa? Dalam 2 tahun pertama, video Will It Blend membuat penjualan Blender meningkat 700%. Dahsyat sekali ya. Seperti itu. Nah, ini Google Display Network yang tadi saya jelaskan di awal. Ya, jadi kalau kita nonton iklan ini, ya dia akan muncul di website-website yang lain gitu. Ya, ada text ad on website, ada image ads on website, ada video ads on website, ada ads on mobile website, dan lain sebagainya. Ini yang disasar bawah-bawah ini. Ya, tapi ini gambarannya seperti yang di atas. Jadi kalau kita lihat iklan XYZ ini, kamera misalnya, kemudian kita sempat cari, kita mau beli produknya atau kita klik, ya, nanti itu akan terbaca di situs-situs yang lain. Loh, ini kan iklan yang tadi gitu ya, dia muncul lagi di sini. Nah, 2007 the first smartphone brings video to mobile. Jadi sama seperti TV yang menghadirkan iklan video ke setiap rumah, smartphone memungkinkan pemasar menjangkau konsumen melalui iklan video kapan saja, di mana saja. Ini kehebatan smartphone. Kalau TV hanya di rumah, kalau smartphone bisa di mana saja. iPhone pertama dirilis tahun 2007, secara luas dianggap sebagai smartphone modern pertama. Sebelum diluncurkan, aktivitas menjelajah internet di perangkat seluler dianggap membosankan dan mahal. Setiap situs web lengkap nggak bisa diakses ya secara nyaman di ponsel yang lama, dan pengguna hanya dapat mengakses halaman tertentu menyesuaikan dengan perangkat selulernya yang terbatas. Jadi kita itu kalau buka website dulu website yang full itu nggak enak dibaca di ponsel yang lama ya, karena dulu nggak ada penyesuaian ya, layout website itu menyesuaikan bentuk ponsel. Kalau dulu belum ada, sekarang sudah ada. Ya, kalau kita buka smartphone sekarang website itu sudah bisa otomatis menyesuaikan tampilannya. Kalau dulu enggak, dulu harus di zoom begitu. Nah, peluncuran smartphone pertama mengubah itu. iPhone menawarkan layar yang lebih besar, browser internet ya Safari Apple, ya aplikasi YouTube khusus, dan koneksi internet yang lebih baik. Jadi iPhone dulu memang menangnya di situ ya. Sekarang kita bahkan tidak bisa membayangkan dunia tanpa kemungkinan menggunakan internet di ponsel kita ya. Dan iklan video merupakan bagian integral dari pengalaman ini, baik menggunakan browser seluler, aplikasi game, atau media sosial. Jadi sekarang ketergantungan kita terhadap smartphone itu luar biasa ya, sampai nggak memungkinkan dunia ini dijalankan tanpa menggunakan smartphone. Ya, seolah-olah begitu. Faktanya, pada tahun 2017, hampir 50% dari semua iklan video dilihat di perangkat seluler. Naik dari 40% di tahun ya 2018. Dan belanja iklan, maaf ini 2019 ya, yang di atas nih. Pada awal tahun 2019 maksudnya, bukan 2017. Dan belanja iklan video seluler AS, Amerika Serikat, diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai 25 miliar pada 2022. Saat ini audiens bisa melakukan apa saja yang mereka tonton, sehingga durasi perhatian terhadap iklan online ternyata menyusut. Jadi mereka saking interaktifnya itu ternyata membuat mereka jadi mudah sekali men-skip iklan ya, sehingga rata-rata iklan video di Facebook itu akhirnya hanya ditonton 5,7 detik saja. Ya. Karena saking banyaknya iklan-iklan itu gempur di sosial media. Artinya, iklan yang terlalu panjang durasinya di platform digital tidak akan efektif. Nah, ini perlu digarisbawahi. Pengiklan video saat ini harus mampu menghasilkan konten yang singkat, yang mengesankan dan menarik. Oke, ini di garis bawah, ini penting. Ya, jadi kalau lama-lama itu malah di skip. Tapi kalau 5 detik ya, 6 detik ya, itu malah justru ditonton dengan cepat ya. 2013 sampai hari ini ya, the boom of social media videos. Kita tahu 2013 konten video meledak secara online dan perusahaan sosial media berperan dalam hal itu. Sampai hari ini banyak sekali perusahaan
yang meluncurkan fitur video atau platform video mereka sendiri. Selama bertahun-tahun berikutnya, ya beberapa yang berhasil makin berhasil, ada yang hilang juga isinya karena mereka gagal dalam berbuat inovasi, dan akhirnya itu menjadi pelajaran bagi perusahaan-perusahaan platform yang lainnya. Dan persaingannya juga belum berakhir karena platform baru yang baru muncul saja ternyata bisa cepat mengambil alih pasar dunia. Contohnya TikTok. TikTok itu luar biasa ya, platform baru ya, tapi dia bisa menguasai atau bisa merebut, mengalahkan yang lama-lama. Ya. Nah, ini tahun 2016 ya. Tahun 2016 itu nomor 1 YouTube. Orang yang nonton video marketing 96% YouTube. Ya, 93% Facebook. 68% dari website. Nah, Twitter 53%, Snapchat 21%, di SPS ini 42%. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana mobile app rankings ya dalam aspek berapa banyak yang mendownload di tahun 2021 ya, ini tentu dari sejak 2020. Ternyata yang tertinggi itu TikTok. Ya. Yang tertinggi TikTok. Jadi download terbanyak di dunia di tahun 2020. Ya, ini total number of downloads in 2020. Kemudian the world most used social media platform. Jadi sosial media yang banyak dipakai di seluruh dunia di tahun 2020 itu ternyata pertama Facebook, kemudian YouTube, kemudian WhatsApp, FB Messenger, Instagram, WeChat, dan yang berikutnya adalah TikTok. Ya, ini dahsyat sekali karena dia mengalahkan ya yang lain-lainnya yang udah lama kayak Snapchat, ya, Twitter ini ditinggal ya. Nah, top social and video streaming apps by time span ya. Jadi berapa waktu yang dihabiskan untuk nonton itu video yang rata-rata ya. Ternyata TikTok itu 13,3 jam per bulan. Rata-rata seluruh dunia. Ya, luar biasa ini ya. Kemudian nah ini kalau sosial media, kalau ini video streaming app. Ya. Nah, 2020 video advertising today. Saat ini video tidak dapat disangkal memenangkan pertempuran untuk melibatkan konten online. Ini juga dapat diamati dalam jumlah uang yang bersedia diinvestasikan pengiklan untuk iklan video. Belanja iklan di segmen iklan video di dunia mencapai 26,9 miliar US di tahun 2020. Jadi ini seluruh dunia kalau jumlah sekian. Jadi US loh ya. Jadi kalau ini dikalikan 15.000 rupiah, itu rupiahnya ya, sampai kita nggak tahu tuh masuk ke billion ya mungkin ya. Elemen-elemen penting yang harus kita tahu ya dalam strategi pemasaran agar bisa sukses saat ini adalah kita harus tahu bahwa YouTube itu dianggap sebagai platform paling efektif oleh 78,8% pemasar. Kemudian bawahnya itu Facebook 58,5%. Artinya kalau teman-teman ingin beriklan, maka iklan yang paling utama adalah membuat iklan di YouTube atau di konten YouTube. Ya, bisa juga konten kemudian dipromot ya dan sebagainya. Dengan 10,35 miliar US, pengiklan ya, iklan video di sosial media menyumbang 28,7% dari total pengeluaran iklan video global di dunia tahun 2019. Dan itu akan diprediksi berlipat ganda pada tahun 2020 dan sekarang sudah 2021 ya. Secara global 28% pemasar video berencana untuk masukkan ke IGTV dalam strategi pemasaran video mereka. Jadi IGTV ini menjanjikan sekali di tahun 2020. Kemudian tweet yang memiliki video terlampir mendapatkan engagement 10 kali lebih banyak daripada yang tidak punya video. Ya. Selain itu, tweet promosi dengan video biasanya menghemat lebih dari 50% biaya keterlibatan atau engagement tadi. Ya. Rata-rata orang 1,5 kali lebih mungkin menonton video di ponsel daripada di desktop
di PC kita. Ya, jadi makanya eh, apa namanya kita beriklan di online melalui YouTube dan eh, sebagainya, itu perlu kita pikirkan ininya, apa namanya, penyesuaian dari layar ponsel ya. Itu lebih utama untuk kita sesuaikan daripada kita nontonnya di laptop atau di PC. Ya karena kebanyakan 1,5 kali lebih banyak mereka itu nontonnya di ponsel. Itulah kenapa sekarang video seperti Instagram ya misalnya, itu menggunakan formatnya berdiri ya, portrait. Ya karena memang itu yang paling banyak dipakai ya. Instagram tidak menggunakan video yang landscape ya sekarang, sudah sedikit sekali ini kontennya. Dan yang terakhir, ya media digital jelas mengambil alih televisi, ini jelas. Pengeluaran iklan TV turun untuk pertama kalinya tahun 2017 dan setelah mencapai puncaknya pada tahun 2018 mengalami tren penurunan yang stabil seperti halnya pelanggan TV. Tapi sekarang dalam konteks pandemi, ya ini kan nggak bahas tentang pandemi ya. Nah di konteks pandemi, televisi lebih anjlok lagi, beralih kepada televisi berlangganan, ya. Masa depan terletak pada iklan OTT atau over the top, yaitu iklan yang disampaikan sesuai dengan demand, permintaan, langsung ke pengguna perangkat yang terhubung oleh internet, seperti smart TV, ya, smart TV seperti yang sekarang, komputer pribadi, atau ponsel cerdas atau smartphone. Konten OTT diharapkan dapat mengantarkan era baru periklanan video yang menguntungkan. Jadi, teman-teman bisa melihat ya sekarang iklan over the top ini adalah iklan yang eh, dia masuk ke seluruh pengguna perangkat yang tergabung internet. Ya, Smart TV adalah salah satu yang terhubung internet. Ya, kita lihat seperti IndiHome, ya itu terhubung internet ya. Kemudian komputer pribadi, ya juga smartphone. Nah itu semuanya iklan-iklannya disasarkan ke sana. Dan itu sampai di era-era ke depan akan terus berkembang ya karena memang sampai sekarang ini masih termasuk baru. Ya baik, insya Allah itu